Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali di channel Lara Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan edukasi perawatan pada bonsai Hokianti Mikro, jenis berbunga dan berbuah. Dan edukasi perawatan kali ini yang saya bagikan yaitu, saya akan lakukan perawatan berupa pruning daun, pembersihan batang cabang dan ranting, pengolesan fungisida untuk membersihkan dan mencegah jamur, serta di akhir perawatan, seperti biasa saya akan lakukan penyiraman yang sudah dicampur vitamin B1. Berikut sedikit saya jelaskan ulasan tentang tanaman atau bonsai jenis Hokianti. Hokianti atau Pukianti dengan nama ilmiah Eretia microphylla adalah tumbuhan semak atau pohon kecil bercabang banyak. Biasanya tumbuh setinggi 1-4 meter, tetapi sesekali spesies ini bisa mencapai tinggi hingga 10 meter. Hokianti juga untuk daunnya sering digunakan sebagai pengganti teh dan tujuannya pengobatan. Jenis bonsai Hokianti selain sering dijadikan bonsai, tetapi juga sering ditanam sebagai tanaman hias dan pagar. Jenis-jenis Hokianti yang sering digunakan sebagai bahan bonsai adalah Hokianti lokal, atau bahasa ilmiahnya Carmona retusa, dan Hokianti daun mikro atau Carmona microphylla. Perbedaan utama antara kedua jenis Hokianti tersebut adalah ukuran daunnya. Hokianti lokal yang memiliki daun lebar dan sulit berbuah disebut sidoguri, sedangkan Hokianti mikro adalah yang sering berbunga dan berbuah. Namun semua itu tergantung dari kesuburan dan kondisi tanaman tersebut. Dan Hokianti yang ada di video berikut adalah jenis Hokianti mikro yang berbunga dan berbuah. Hokianti tersebut sudah lama proses pemrograman jadi bonsainya dan sudah sering berbunga maupun berbuah. Bonsai Hokianti berikut kondisinya sangat subur dan pemrograman bonsai tersebut sudah sempurna. Namun untuk sementara akar-akarnya saya timbun pakai media tanam yang dibantu talang. Bertujuannya untuk menjaga kesuburan supaya stabil dan subur. Tumbuhan ini termasuk dalam 10 besar tanaman obat yang sangat potensial di Filipina. Dan dengan demikian industri skala kecil telah berkembang di sana. Kadang-kadang ditanam terutama di Asia Tenggara untuk daun yang digunakan sebagai pengganti teh dan untuk tujuan pengobatan. Bonsai Hokianti yang mana merupakan salah satu bonsai yang digemari dan mudah ditemukan di Indonesia. Jika memiliki bonsai jenis ini di rumah, maka harus mengetahui cara merawat bonsai Hokianti agar semakin bagus dan tidak mati. Hokianti umumnya adalah bonsai yang ditempatkan di luar ruangan di tengah panas matahari sepanjang tahun. Namun Hokianti termasuk tanaman yang bisa dipakai sebagai tanaman di dalam ruangan ataupun di teras. Namun perlu diperhatikan bahwa memindahkan Hokianti yang bisa di luar ruangan menjadi tanaman dalam ruangan memerlukan masa transisi, yaitu menempatkannya di keteduhan terlebih dahulu sekitar 1-2 minggu baru kemudian dimasukkan di dalam ruangan. Pemindahan tempat yang terlalu cepat atau tiba-tiba akan membuat seluruh daun menjadi coklat dan layu. Karena tanaman ini butuh sinar matahari, sebaiknya diletakkan di tempat yang dekat dengan jendela sehingga menerima banyak sinar dari luar. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap perawatannya, channel Lara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Lara Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi perawatan dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap yang pertama, yaitu saya lakukan perawatan berupa pruning full daun atau pruning daun semuanya. Dan sebelum saya mulai pruningnya, terlebih dahulu saya pasang penutup atau cover untuk menutupi media tanam supaya daun-daun pruningan tidak menumpuk di media tanam, serta mempermudah di waktu pembersihan daun hasil pruningan di atas media tanamnya. Saya mulai tahap perawatan pruning full daun atau semuanya dan hanya menyisakan beberapa daun yang masih muda ataupun masih tunasnya saja. Di waktu pruning full daun atau semuanya memang memakan waktu dan ekstra ketelitian. Namun apabila sahabat sudah terbiasa maka akan mudah dilakukan dan menikmati prosesnya.
Karena pruning daun di bonsai apapun itu sifatnya sangat wajib dilakukan dan masuk perawatan wajib pada suatu bonsai. Tujuannya untuk mengurangi risiko mati ranting dan mencegah rusaknya ukuran daun serta merapatkan percabangan dan perantingan. Setelah dilakukannya pruning full daun pada bonsai Hokianti, kategori pertumbuhannya lumayan cepat, hampir sama dengan jenis sancang. Tetapi semua itu kembali pada tingkat kondisi dan kesuburannya. Dan bagi sahabat pemula di dunia bonsai, bisa belajar tentang jenis-jenis bonsai serta masing-masing kriterianya. Bisa melalui video edukasi tentang bonsai baik dari website ataupun YouTube seperti video yang selalu channel Arah Bonsai bagikan. Supaya sahabat tidak salah tahap dalam perawatan suatu bonsai. Serta bagi sahabat pemula, waktu pruning daun seperti berikut diharapkan menggunakan gunting pruning yang sesuai, tajam, dan kalau bisa gunakan gunting khusus bonsai. Karena bertujuan supaya terhindar dari salah potong daun dan ranting-ranting yang seharusnya tidak dipotong karena guntingnya tidak sesuai bisa menyebabkan ikut terpotong. Apabila sahabat belum memiliki rezeki lebih untuk membeli peralatan bonsai, untuk gunting khusus pruning saya berbagi rekomendasi kepada para sahabat, yaitu untuk sementara sahabat sambil menabung, sahabat bisa membeli gunting kosmetik atau untuk potong alis yang ujungnya tajam seperti yang ada pada video berikut. Selain harganya terjangkau, untuk ketajamannya pun cukup bagus waktu digunakan untuk pruning daun. Namun setelah sahabat ada rezeki lebih, alangkah bagusnya gunakan gunting yang khusus untuk bonsai serta peralatan-peralatan bonsai yang diperlukan untuk perawatan bonsai sehari-harinya. Dalam pruning daun sebuah bonsai jenis apapun itu, sahabat tidak perlu ragu ataupun khawatir. Karena pruning daun di pohon bonsai memang wajib dilakukan karena pruning daun adalah bentuk perawatan suatu bonsai serta menjaga bentuk bonsai yang sudah diprogram serapi mungkin. Awalnya bonsai Hokianti berikut tidak seribun seperti sekarang. Karena saya rutin dalam pruning daun, maka ranting dan daun pun makin rapat dan ribun serta lebih rajin berbunga dan berbuah. Di samping itu tingkat kesuburannya pun harus diperhatikan baik dari perawatan harian, nutrisi pupuk yang tercukupi, serta media tanam yang sesuai. Karena apabila bonsai tingkat kesuburannya bermasalah, jangankan untuk merimbunkan daun, bunga, dan buah, mempertahankan untuk hidup pun sangat susah. Jadi intinya sesering apapun sahabat lakukan pruning daun, maka hasilnya malah lebih bagus dan dapat merapatkan percabangan serta menjaga kondisi bonsai tersebut semakin sempurna hasilnya. Dan paling penting untuk menjaga kesuburan pada suatu bonsai jenis apapun itu, yaitu asupan cahaya matahari yang tercukupi. Alangkah bagusnya untuk menjaga kondisi daun dan kesuburannya, suatu bonsai diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Karena suatu bonsai jenis apapun itu wajib terkena cahaya matahari supaya bisa berfotosintesis. Dari fotosintesis itulah bonsai bisa mengolah nutrisi dan makanannya supaya bisa tetap sehat dan subur. Apalagi bonsai jenis Hokianti berikut, jenis bonsai yang bagus di daerah panas ataupun terkena full sinar matahari seharian. Meskipun ada beberapa yang ditreatment supaya bisa diletakkan di semi ruangan. Namun pada dasarnya tetap sama, suatu tanaman atau bonsai jenis apapun itu memerlukan prosesnya fotosintesis, yaitu dengan sinar matahari. Di zaman era sekarang mungkin ada beberapa trik untuk mengganti cahaya matahari dengan lampu yang didesain khusus. Namun hal tersebut memerlukan biaya tambahan dan biasanya bukan nominal sedikit. Jadi bagi saya, sinar matahari gratis dan tidak memerlukan biaya. Saya lebih memilih di luar ruangan daripada susah-susah mengatur di semi ruangan. Jika sinar matahari tercukupi, maka pertumbuhan pada bonsai apapun dan jenis apapun itu sangat cepat serta kondisi daun pun sangat subur. Salah satu ciri suatu bonsai subur yaitu dari segi daunnya berwarna hijau pekat dan mengkilap. Apabila daun hijau pucat dan sedikit mengering, itu pertanda bonsai tersebut bermasalah dalam kesuburannya. Biasanya langkah pertama yang saya lakukan apabila bonsai yang bermasalah, yaitu saya cek di bagian akar apakah ada yang busuk ataupun media tanam yang sudah penuh dengan akar. Dan cek juga tingkat kesuburannya apakah pupuk masih tercukupi atau kurang, dan sekarang ini jenis pupuk untuk bonsai sudah banyak terjual yang jenis slow release dan aman penggunaannya. Jenis Hokianti sering tumbuh daun di bagian ketiak cabang maupun batang utama. Jadi daun-daun serta cabang yang tidak diperlukan akan saya potong dan pruning semuanya supaya gerak dasar pada bonsai Hokianti tersebut tidak berubah.
Dan kali ini saya juga akan sekalian melakukan perapian cabang dan ranting dengan memotong bagian cabang ataupun ranting yang tidak diperlukan. Karena Hokianti berikut tingkat kesuburannya sangat bagus, menyebabkan banyaknya tumbuh daun ataupun ranting yang tidak diperlukan. Dan seperti biasa, setelah saya selesai melakukan perawatan berupa pruning daun, sebelum saya lanjut ke tahap perawatan berikutnya, saya selalu membiasakan untuk membersihkan daun-daun hasil pruningan yang ada di atas media tanah. Supaya daun-daun bekas pruningan tidak terjadinya pembusukan yang dapat membahayakan pada bonsai tersebut atau juga memicu tumbuhnya hama. Jadi saya sarankan bagi sahabat-sahabat pemula, apabila setelah selesai dilakukannya perawatan berupa pruning daun, alangkah bagusnya sahabat langsung lakukan pembersihan daun bekas pruningan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap perawatan lainnya. Karena kebersihan pada suatu bonsai jenis apapun itu sangat penting serta berpengaruh juga pada kondisi bonsai tersebut. Edukasi perawatan tahap yang kedua, saya lakukan pembersihan batang, cabang, dan ranting dengan metode kering. Maksud dari metode kering yaitu saya melakukan pembersihan batang, cabang, atau ranting dengan cara disikat tanpa dicampur fungisida ataupun lainnya dalam penyikatannya. Sedangkan untuk pembersihan dalam metode basah, biasanya saya lakukan apabila tingkat hama, lumut, atau jamur pada bonsai tersebut banyak. Namun bonsai Hokianti berikut kondisinya sangat aman apabila dilihat visual mata dan tidak ada hama ataupun kutu putih yang menempel pada batang, cabang, dan ranting meskipun di musim penghujan seperti sekarang. Namun untuk mencegah timbulnya hama ataupun kutu putih, saya lakukan pembersihan atau penyikatan pada batang, cabang, dan ranting bonsai Hokianti tersebut. Saya melakukan perawatan bonsai jenis apapun itu selalu saya lakukan pencegahan daripada mengobati. Pembersihan atau penyikatan batang, cabang, atau ranting pada bonsai jenis apapun itu sering saya lakukan dan hampir setiap 3 hari sekali saya lakukan pembersihan di pagi hari sebelum penyiraman pagi. Dan kali ini saya sikat secara merata dan tanpa terlewat bagian-bagiannya. Karena pembersihan batang, cabang, dan ranting pada bonsai Hokianti berikut juga dapat menimbulkan batang terlihat halus dan bersih sehingga kesan karakter tuanya pun terlihat jelas dari visual mata. Jadi bagi sahabat yang memiliki bonsai jenis apapun itu, sering-seringlah lakukan pembersihan pada batang, cabang, dan ranting dengan cara disikat, supaya bonsai sahabat tetap subur dan terbebas dari hama jenis apapun itu. Karena sangat disayangkan apabila bonsai yang sahabat miliki sudah bagus-bagus dan dirawat lama, namun bermasalah diakibatkan hama yang menempel ataupun lumut yang menempel. Sering-seringlah lakukan pembersihan pada bonsai jenis apapun itu di saat musim penghujan seperti sekarang. Karena suatu bonsai sangat rawan terjangkit suatu penyakit dengan beberapa penyebab. Pembersihan batang, cabang, dan ranting kali ini mungkin saya sedikit menekan waktu menggerakkan sikat. Karena biasanya hama sangat sering menempel ke batang bonsai jenis Hokianti. Jadi sahabat harus teliti dan jeli dalam pembersihan batang, cabang, dan ranting kali ini. Saya lebih sering pembersihan manual seperti berikut dibandingkan menggunakan cairan kimia atau sejenis insektisida. Karena dengan pembersihan manual seperti berikut, hasilnya lebih maksimal dan lebih bersih asalkan sahabat rutin dalam pembersihannya. Biasanya di saat musim penghujan, suatu bonsai yang sudah rimbun akan mudah terjangkit hama atau kutu putih, karena sinar matahari tidak menembus langsung ke bawah dan tertutup daun yang rimbun. Jadi hama dan kutu putih sering menempel di bawah rimbunnya daun. Jadi sesekali sahabat bisa cek bagian bawah daun apabila bonsai sahabat kondisinya sangat rimbun. Karena hama atau kutu putih tersebut, apabila kita biarkan dampaknya sangat serius apabila tidak langsung dibersihkan. Pembersihan batang, cabang, dan ranting sangat penting dan wajib dilakukan pada suatu bonsai. Karena di samping terhindar dari hama, juga bertujuan membersihkan kulit batang dan cabang yang sudah menua atau sudah ngelupas akibat termakan waktu. Di tahap edukasi yang ketiga, setelah pembersihan atau penyikatan pada batang, cabang, dan ranting selesai, saya lanjut pengolesan atau proteksi pada batang, cabang, dan ranting menggunakan fungisida
dengan cara dioles secara merata pada bagian batang, cabang, dan ranting supaya jamur tidak menempel lagi serta berbebas dari hama dan kutu putih. Tujuan pengolesan fungisida selain berguna untuk menjaga dari jamur, hama, dan kutu putih, tetapi berguna juga untuk memutihkan batang dan cabang supaya bonsai Hokianti tersebut karakter terlihat kesan tua dan bersih. Untuk pengolesan fungisida bisa sahabat lakukan setiap 4 atau 1 minggu sekali, supaya pertumbuhan jamur tidak cepat dan terproteksi oleh fungisida yang sudah dioleskan. Jadi untuk fungisida karena sifatnya proteksi, semakin sering dioleskan pun sangat aman bagi bonsai tersebut. Saya selalu mengoleskan secara merata di bagian cabang dan ranting kecuali di daun. Namun untuk proteksi pada daun menggunakan fungisida, biasanya saya menggunakan metode semprot air atau yang sudah dicampur dengan fungisida. Namun itu jarang saya lakukan karena kendala selama ini yang merusak daun bonsai yang saya miliki yaitu hujan, yang telat saya bilas dan siram ulang menggunakan air dari sumur. Mungkin di video edukasi yang lainnya saya sudah sering jelaskan bagaimana dampak air hujan pada tanaman hias dan tanaman bonsai. Pada bonsai Hokianti berikut, sampai saat ini cuma terdampak jamur saja. Dan untuk hama serta kutu putih sampai sekarang masih belum pernah terdampak. Karena saya juga menaruh di tempat yang full sinar matahari dan hampir rata-rata bonsai yang saya miliki, saya taruh di tempat yang full terkena sinar matahari. Kondisi dan keadaannya subur dan sehat sampai sekarang tanpa ada kendala. Jadi selain melakukan proteksi fungisida pada batang, cabang, dan ranting, sinar matahari pun sangat membantu selain membantu berfotosintesis, tetapi juga membantu pencegahan tumbuhnya jamur serta mencegah hama dan kutu putih juga. Di tahap edukasi yang terakhir atau tahap yang keempat, setelah selesai perawatan semuanya, di akhir tahap perawatan saya selalu lakukan penyiraman yang sudah dicampur vitamin B1. Karena setelah selesai perawatan, biasanya suatu bonsai rawan mengalami stres dan juga mencegahnya terjadi mati ranting. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya, setelah selesai perawatan, saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut tidak stres dengan penyiramannya vitamin B1. Namun karena vitamin B1 sifatnya kimia, sahabat juga harus atur waktunya dan takaran dosis yang dianjurkan. Jadi sahabat jangan terlalu sering menyiram dengan vitamin B1 apabila bonsai sahabat atau tanaman hias sahabat dalam kondisi bagus maupun subur. Sahabat bisa lihat petunjuk aturan pemakaian serta dosis yang dianjurkan pada kemasannya. Dan sahabat bisa dapatkan vitamin B1 ini di toko pupuk terdekat atau toko-toko online. Vitamin B1 memang berguna bagi bonsai dan tanaman. Namun pemakaian tidak sesuai serta dosis yang tidak teratur, maka bisa juga membahayakan pada bonsai yang sahabat miliki. Dan juga hati-hati dalam membeli produk vitamin B1, karena banyak di pasaran yang terjual produk vitamin B1 yang palsu atau tidak resmi. Berikut kondisi bonsai Hokianti mikro berbuah dan berbunga setelah dilakukannya perawatan. Dan jangan lupa bonsai tersebut selalu ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari ataupun selalu jemur full sinar matahari, itu lebih bagus. Untuk perawatan hariannya saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari meskipun terkena air hujan, dan saya tidak menambahkan pupuk karena kondisi pupuknya masih tercukupi serta kondisinya pun masih sangat subur. Karena jenis bonsai Hokianti juga paling suka dengan kondisi panas atau penjemburan full sinar matahari seharian. Dan setelah nanti 2 atau 3 minggu, saya akan bagikan update perkembangannya pada bonsai Hokianti tersebut, supaya sahabat juga bisa mengikuti perkembangan pada bonsai Hokianti tersebut serta bisa mempraktekannya pada bonsai yang sahabat miliki. Karena perawatan suatu bonsai jenis apapun itu sifatnya wajib, dan bonsai adalah seni yang hidup. Jadi perawatannya pun sangat diperlukan dan harus dilakukan supaya seni dan program karakternya yang telah lama dibentuk tidak hilang ataupun berubah. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya.
Channel Ara Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Ara Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Ara Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Ara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe channel Ara Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.